Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat hukum. Salam keadilan. Salam. Saya Marjani Januardi bersama rekan saya Aji. Kami baru saja selesai sidang di Pengadilan Negeri Purworejo, yang mana perkara hari ini terkait dengan 372 dan 378 KUHP, di mana orang tersebut terdakwa saat ini sedang ditahan di Rutan Purworejo. Bahwa yang menarik dari kasus ini adalah kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat, di mana masyarakat tahu kalau kita sering kita dengar orang menggadaikan mobil, barang kendaraan itu tanpa surat-surat lengkap. Surat-surat lengkap tentunya apa saja? STNK dan BPKB tentunya, saudara Haji. Betul sekali. Ya. Yang menarik di sini kita sering menjumpai hal tersebut. Nah, kenapa itu bisa masuk kata unsur-unsur 372 378 itu seperti apa, saudara Haji? Kenapa bisa? Karena yang pertama, yang bersangkutan itu telah dengan sengaja melakukan penggelapan atau penipuan mengenai harta bergerak, dan padahal itu bukan miliknya secara pribadi, secara sah gitu. Padahal itu adalah kepemilikan dari orang lain gitu. Itu rekan Ya. Umar. Unsur-unsurnya dari hal tersebut ada unsur barang pertama, barang siapa, terus barang siapa itu orang ya. Terus yang kedua dengan martabat palsu, ya apa, Dengan sebuah upaya tipu muslihat, apa 372 itu muslihat yang dengan pengakuan dia menyatakan bahasanya dia memberikan keterangan itu barang miliknya pribadi. Ya. Padahal secara hukum itu barang miliknya pribadi sebagian maupun seluruhnya, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, ya kan, dianggap sebagai diancam karena penggelapan. Hukuman maksimal pidananya 4 tahun ya, saudara Haji ya. betul sekali rekan Umar. Hanya apalagi pada waktu-waktu seperti ini, kejahatan seperti penipuan, penggelapan itu banyak sekali terjadi karena memang ekonomi rakyat Indonesia ini sedang dihantam badai COVID-19 yang sangat maha dahsyatnya. Banyak para pengusaha itu pada gulung tikar, sudah tidak mampu untuk mengolah usahanya seperti sebelum corona ini melanda. Seperti itu. Jadi menarik sekali perkara ini jika kita hubungkan dengan kemauan dari penegak hukum akan upaya restorasi justice. Apakah selama ini itu bisa nggak menyangkut hal-hal kayak gini misalkan? Karena kan yang dirugikan bentuknya, yang dirugikan itu memang barang ya, ada kerugiannya, ada ininya, itu barang, harta benda, dalam arti kata harta benda. Ya kalau misalkan harta benda itu dipenuhi, berarti kan kerugian akan selesai. Nah, bisa nggak hal tersebut kita katakan bahwa restorasi justice yang diagung-agungkan kepolisian itu masih belum tersebar atau terrealisasi di lapangan, baik di khususnya di Polres. Begitu. Gimana pendapat rekan Haji?
Kalau mengenai restoratif justice, Kapolri kita Bapak Listio Sigit sudah berjanji usahakan semua tindak pidana itu diselesaikan melalui restoratif justice. Tapi melihat keadaan seperti ini, klien kami itu sudah memiliki itikat baik, tapi untuk itikat baiknya itu untuk terlaksana itu kan juga terkendala juga dengan bagaimana bukti real pelaksanaan dari restoratif justice. Seperti itu rekan. Oke, jadi memang kemungkinan ketika nanti terdakwa ini terbukti 372 tadi melakukan penggelapan, apakah nanti juga tidak akan menyulitkan bagi korban ini untuk mengembalikan apa yang menjadi haknya itu? Apakah sudah selesai di situ atau seperti apa mungkin nantinya? Dalam peraturan kan sudah dijelaskan putusan pidana itu nanti bisa digunakan sebagai tuntutan ganti kerugian atas perbuatan yang telah menimbulkan kerugian oleh si terlapor kepada pelapor. Seperti itu kan, Mas. Jadi memang nanti setelah ini mungkin ada upaya hukum dari korban untuk melakukan gugatan ganti rugi dan ganti kerugian. Ya. Gitu. Seperti itu rekan. Berarti pesan yang ingin kami sampaikan mungkin terkait dengan kita sebagai masyarakat harus berhati-hati, baik sebagai pembeli ingin membeli barang, khususnya benda bergerak kayak kendaraan bermotor, mobil maupun motor, kita juga dicek kelengkapannya, apakah barang tersebut benar miliknya dengan dibuktikan STNK-nya, BPKB-nya, apakah sesuai dengan tipe jenis kendaraan yang ada. Jadi tetap berhati-hati, tetap waspada, karena kejahatan bukan hanya akan timbul karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Mungkin itu dari kami. Mungkin tambahan sedikit, mungkin. Oke. Mungkin. Selain mengecek BPKB serta STNK, karena kan memang banyak sekali masyarakat Indonesia itu kan melakukan tipu muslihat. Jadi STNK juga dipalsu, BPKB dipalsu. Nah, khusus warga Jawa Tengah, ini bisa melakukan pengecekan secara real nanti lewat aplikasi Sakpole. Oke, aplikasi di Play Store itu Play Store ada Sakpole. Gitu. Itu aja rekan. Oke, terima kasih. Selamat sore, salam keadilan. Salam.